Oke, teman-teman, balik lagi di channel Kartip Academy Indonesia. Di video kali ini, kita akan lanjutkan kembali untuk memperbaiki website company profile kita supaya menjadi responsif. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Saya sarankan untuk tonton dulu video pertamanya supaya teman-teman paham bagaimana alur dalam membuat sebuah website company profile ini. Oke, kita akan coba review dulu apa yang udah kita buat di video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya kita udah berhasil membuat website kita atau navbar yang ada di sini menjadi berubah warna ketika kita scroll halaman websitenya. Nah, seperti ini ya. Dan pergerakan perubahan warnanya juga itu udah tidak instan atau perlahan-lahan gitu ya, jadi nggak shock gitu. Nah, di video kali ini kita akan perbaiki untuk bagian responsif yang lainnya. Oke, yang pertama kita akan perbaiki dulu untuk bagian ininya nih. Kayaknya si tagline-nya ini akan kita perkecil di ukuran layar 576 pixel. Oke, teman-teman boleh balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Ini kita collapse dulu. Kita pergi ke bagian responsif. Nah, kita akan menuliskan style CSS kita di sini. Jadi style CSS yang kita tuliskan di sini hanya akan berjalan di ukuran layarnya itu, max width-nya itu 576 pixel. Nah, sebagai contoh kita akan ubah gini deh. Nah, kita pergi lagi ke index, kita cari tahu H1 ini. Nah, di sini kita punya kelas hero tagline, lalu H1 ya. Oke, kita balik lagi ke responsif. Misalkan gini, kita seleksi dulu hero tagline, lalu H1 di dalamnya. Ini sebagai contoh aja deh ya. Kita akan beri dia warnanya menjadi aqua misalkan deh. Kita coba save, kita balik ke web browser. Nah, awalnya seperti ini ya, teman-teman. Tapi kalau kita coba perkecil ukuran layarnya, nah, dia jadi berubah nih warnanya sesuai dengan ukuran layarnya. Kalau kita perbesar, warnanya jadi default kembali menjadi warna putih. Nah, tapi di sini kita nggak akan ubah warnanya, tapi kita akan ubah untuk ukuran dari si H1-nya. Atau ukurannya udah cukup deh, kayaknya untuk line height-nya doang yang akan kita ubah. Oke, misalkan kita seleksi dulu hero tagline H1, lalu kita akan ubah line height-nya. Kita akan ubah 52 pixel, coba save. Nah, dia jadi agak berdempetan. Sip ya, teman-teman. Oke, selanjutnya sepertinya untuk gambar hero-nya juga kegedean. Gimana kalau seandainya kita kecilin deh. Image hero. Image hero ya, kalau nggak salah. Kita pergi ke index. Image hero. Yang ini nih. Kita fill toggle to wrap supaya dia turun ke bawah. Nah, kita punya kelas image hero ya, teman-teman. Nah, kita akan ubah ukurannya menjadi sekitar 75%. Gimana? Kita kasih width 75%, height-nya biarkan aja auto. Coba refresh. Kita coba perkecil ke ukuran 576. Lalu selanjutnya kita buat height-nya menjadi auto. Coba save. Kita refresh. Nah, ini udah agak kegedean lagi ya. Oke, sip teman-teman. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke bawah. Kita scroll ke bawah. Nah, ini untuk layanan kaminya juga. Sepertinya untuk font size-nya perlu kita kecilin. Nah, ini H2 atau yang ini. Kita seleksi dulu di responsif. Kita seleksi H2-nya. Lalu kita akan ubah font size-nya menjadi 35 pixel mungkin. 34 deh. 34 pixel. Save. Refresh. Kita coba perkecil. Sip. Kayaknya untuk subtitle-nya juga kita harus ubah. Kita scroll ke bawah. Di sini kita punya span dengan kelas subtitle. Kita seleksi dulu si subtitle-nya. Seperti ini. Oh ya, buat teman-teman yang nggak terlalu paham mengenai media query dan juga responsive web design, saya sarankan untuk tonton dulu video mengenai responsive web design yang ada di channel ini, supaya teman-teman gampang dalam melakukan atau dalam merubah website yang udah kita buat ini menjadi responsif ya, teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke coding. Subtitle-nya juga kita akan ubah font size-nya menjadi 16 pixel mungkin. Oke, saya rasa udah cukup. Untuk card-nya juga, di sini dia terlalu berdempetan ya atas bawahnya. Gimana kalau seandainya kita kasih margin top atau margin atas bawah? Gini deh, kita seleksi dulu si card-nya. Card itu dia memiliki kelas card layanan yang ini ya. Ada card layanan, kita seleksi dulu si card layanannya.
Seperti ini. Terus kita kasih margin. Atas dan bawahnya kita kasih 15 pixel, kanan dan kirinya kita kasih 0. Kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, sekarang dia udah memiliki margin ya, teman-teman. Jadi nggak terlalu berdempetan antara card satu dengan card yang lainnya. Oke, kita scroll lagi ke bawah, kita cari, nah ini, untuk H2 yang ininya juga saya rasa kita perlu ubah ya, karena di sini kayaknya terlalu kegedean. Kita balik lagi, kita seleksi dulu untuk bagian H2. Ini H2, H1 ya, lupa lagi. Kita scroll ke bawah, ini ada search section. Nah, di sini ada H2 ternyata ya. Search H2, ya kita balik lagi ke responsive. Kita seleksi dulu, search, H2 di dalamnya, kita akan ubah font size-nya, kita akan kecilin dikit lah, jadi 42 pixel. Sip, line height-nya, kayaknya kegedean juga, kita kasih, awalnya berapa tuh? Kita balik ke style, kita find search, nah ini, search H2, line height-nya itu 72 pixel. Kita akan coba kecilin dikit. Kita balik ke responsive, line height-nya kita ubah menjadi mungkin berapa ya? 52 pixel mungkin. Sip. Nah, ini paragrafnya juga saya rasa perlu dikecilin ya. Kita balik lagi ke index. Ups, ini ada kelas belum beres. Kita kasih kelas deh gini. Kelas sub H2. Sub search ya. Walaupun ini penamaannya nggak bener ya. Silakan teman-teman sesuaikan aja penamaannya supaya mudah dimengerti. Nah, kita akan ubah si sub-search-nya, font size-nya kita kecilin. Ini awalnya berapa tuh? P. Search P. Kita balik lagi ke style. Ini kita copy aja deh semuanya. Jadi kita nggak perlu tambahkan kelas lagi sebenarnya di sini. Kita hapus. Kita coba save. Kita balik ke responsive. Kita paste di sini. Ini color-nya kita hapus. Yang akan kita ubah itu cuman font size dan juga line height. Nah, font size-nya kita kasih 16 pixel mungkin. Kalau kurang gede kita kasih 20. Kegedean kita kasih 18 deh. 18 kita kasih line height-nya 24. Oke, sip teman-teman. Selanjutnya kita akan ubah untuk bagian nav and tabs-nya nih teman-teman. Yang pertama, kita balik lagi ke index. Kita akan seleksi dulu untuk bagian input-nya. Kita scroll ke bawah. Kita lihat dulu untuk tab-nya di sini udah cukup, tinggal kita ubah untuk bagian input-nya nih, input sama drop down-nya. Kita akan seleksi dulu untuk bagian si button-nya deh. Ini button-nya kayaknya kegedean. Oke. Kita pergi dulu ke style, kita cari input. Nah ini, input button secondary. Kita copy semuanya. Kita balik ke responsive, kita paste di sini. Kita paste. Yang akan kita ubah hanyalah width dan juga height-nya. Jadi di sini border radius dan lain sebagainya kita hapus saja. Kita akan ubah misalkan width-nya jadi 50%. Terus untuk height-nya kita kasih 60 pixel deh. Coba save. Sip. Ini tombol yang pertama. Terus yang kedua untuk tombol yang primary-nya. Kita pergi ke style, kita copy yang ini. Kita copy, kita paste di bawahnya. Nah, seperti biasa yang akan kita ubah hanyalah height dan juga width. Tinggi dan juga lebarnya. Dan kayaknya juga untuk tulisannya kita akan ubah, karena di sini kayaknya kegedean ya. Kita hapus style yang lainnya. Nah, yang pertama height-nya kita kasih 60 pixel saja. Kita samakan dengan yang atas, yang button secondary yang ini. Terus untuk width-nya kita akan kasih 30% mungkin. Font size-nya kita kecilin dikit jadi 20. Coba save, kita coba lihat. Nah, saya rasa udah oke. Nah, tinggal kita akan ubah untuk bagian form-nya nih, teman-teman. Karena di sini form-nya terlalu kegedean ya dibanding dengan si tombolnya. Kita balik lagi dulu ke index, kita scroll ke bawah, kita lihat untuk bagian input form-nya nih. Nah, input form tuh yang ini ya, dia punya kelas yang namanya form control. Gimana kalau seandainya kelasnya kita copy aja, kita balik ke responsive, kita seleksi dulu untuk bagian input, cari. Lalu kelas form control di dalamnya, kita akan ubah si height-nya, kita akan samakan 60 pixel. Kita coba save dulu, ups. 60 pixel, kita coba save, kita coba refresh, kita scroll ke bawah. Kalau nggak berubah, gimana kalau kita kasih important? Oke, sip teman-teman.
Saya rasa di sini udah oke. Gimana kalau seandainya di sini border radiusnya kita hilangkan deh ya untuk si bagian si tombolnya. Kita kasih border radius 0. Jadi dia nggak memiliki border radius, atau kalau nggak kita kasih untuk bagian bawahnya saja deh. 0,005 pixel. Kenapa belum berubah? Kita cari di style secondary. Nah, yang ini kita copy deh. Kita copy, kita paste di sini. Coba save. Oh, primary harusnya ya. Sorry. Kita scroll. Nah, ini primary. Kita copy. Kita balik ke responsive, kita paste di sini. Save. Nah, dia tuh cuman yang ininya aja. Nih kita hapus aja jadi 0. Atau yang ini nih, yang ini kita hapus jadi 0. Ya, jadi atasnya saja kita kasih 10 pixel yang ini. Berarti ini atas, kanan, bawah. Nah, dia berarti udah bawahnya nih. Oke, tinggal yang ini nih. Button sekundarinya juga kayaknya kita harus ubah. Kita biarkan aja menjadi kotak deh. Kita kasih border radius 0. Oke, sip teman-teman. Saya rasa untuk input form dari fitur search kita udah berhasil kita buat untuk layar medium. Tapi teman-teman lihat deh, di ukuran layar notebook misalkan ya, di ukuran layar 922 pixel. Kita scroll, nah lihat nih, input formnya jadi kecil banget ya. Nah ini tentunya agak bagus ya. Gimana kalau seandainya si button primary-nya ini, kita akan buat dia agak lebih kecil ya, segini. Nah, kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Kita pergi ke atas. Nah, di sini kita akan buat style untuk bagian width 922 pixel. Nah, kita seleksi dulu untuk bagian button sekundarinya. Kita seleksi dulu input carinya. Seperti ini, lalu button sekundari di dalamnya, kita akan ubah width-nya menjadi 120 pixel deh, misalkan. Nah, sekarang dia agak lebih besar nih, teman-teman. Tapi sekarang problemnya, tombol sekundarinya, dia jadi berdempetan seperti ini. Nah, gimana caranya supaya si ikonnya ini pindah ke atas, sedangkan tombolnya jadi di bawah nih, teman-teman. Nah, itu gampang aja, kita balik lagi ke Visual Studio Code, kita pergi ke index, kita cari tipe rumah, kita find deh. Tipe. Nah, tipe rumah tuh yang ini nih. Nah, kita akan ubah si gambar ini menjadi di atas, sedangkan tulisannya jadi bawah. Nah, default display dari image itu adalah inline. Itu kenapa dia jadi sejajar seperti ini. Nah, untuk membuat dia menjadi ke bawah, si tulisannya kita harus ubah si gambarnya menjadi blok. Nah, itu caranya gampang aja. Kita blok aja semua ini. Teman-teman boleh Ctrl D untuk membuat multiple selection. Kita manfaatkan kelas yang ada di Bootstrap versi 5 aja deh. Kita tambahkan kelas yang namanya dBlock. Kita coba save. Nah, dia jadi turun ke bawah nih, teman-teman. Tapi masalahnya, kalau di ukuran layar berapapun, dia tetap berada di atas. Nah, kita cuma ingin dia berada di atas ketika ukuran layarnya medium atau lebih kecil. Nah, itu gampang aja. Kita tambahkan aja d-inline. DLG inline. Nah, jadi di ukuran layar large dia inline, sedangkan di ukuran layar medium atau lebih kecil dia menjadi block. Kalau kita coba save, nah dia berada di tengah ya di sini, dia berada di atas, sedangkan tulisannya di bawah. Kalau kita coba perbesar ukuran layarnya, nah dia jadi ke sebelah kiri lagi atau jadi sejajar. Kita kecilkan, dia jadi ke atas. Nah, tinggal kita cari cara supaya si ikonnya ini berada di tengah-tengah tulisannya di sini. Nah, itu gampang aja, kita kasih aja yang namanya MX Auto. Kita coba save. Tuh, dia jadi di tengah-tengah. Tinggal kita ubah juga untuk bagian range harganya, teman-teman. Kita search untuk range harga. Nah, range harga itu yang ini ya. Kita block, kita Ctrl D, supaya nanti memunculkan multiple selection. Kita seperti biasa tambahkan kelas di image-nya dBlock. Lalu kita kasih juga DLG inline. Terus kita kasih MX Auto supaya gambarnya atau si ikonnya berada di tengah-tengah. Kita coba save. Oke, sip teman-teman. Nah, gimana kalau seandainya ukuran dari tulisannya kita kecilin dikit deh ya. Untuk ukuran tulisannya itu dia ada di button secondary. Kita seleksi dulu di responsive-nya. Input. Oh, kita pakai aja deh langsung di sini. Kita kasih font size.
Misalkan 16 pixel. Kalau kurang kita kasih 12 pixel. Kalau kekecilan kita kasih 14 pixel. Oke, sip. 14 pixel saya rasa udah cukup. Tinggal ukuran dari tombol carinya nih, kayaknya kegedean. Tombol cari itu kita seleksi dulu input, cari, button, primary. Kita ubah font size-nya jadi 24 pixel mungkin. Oke, sip teman-teman. Saya rasa untuk ukuran layar notebook juga udah oke. Nih, ukuran layar large, notebook, terus medium. Oke, sip teman-teman. Saya rasa video kali ini sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan untuk bagian fitur rekomendasi rumahnya nih, karena di sini masih terlalu bertumpukan. Kita akan ubah nanti di video selanjutnya. Dan I hope like this video. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga untuk like video ini supaya saya makin semangat dalam membuat video-video tutorial seputar web development. I hope you like this video. Stay class and bye-bye.